Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis hasil klasifikasi data iris menggunakan random forest yang akan dipresentasikan oleh saya Maulana Harun Ar-Rasyid. Saya Novel Gibran Albani. Saya Marco Herdian. Yang pertama ada latar belakang, memahami klarifikasi data. Apa itu klarifikasi data? Bayangkan kita punya banyak benda dan kita ingin mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu. Misalnya, memisahkan apel dari jeruk. Klarifikasi data adalah proses di mana kita mengajarkan komputer untuk melakukan hal-hal ini secara otomatis. Dalam dunia yang lebih luas, klasifikasi data digunakan untuk banyak hal, seperti menyaring email spam, mengenali wajah di foto, atau memprediksi apakah seseorang pasien memiliki penyakit tertentu. Ini adalah salah satu fondasi penting dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Mengapa data iris? Data iris adalah salah satu dataset yang paling terkenal dan sering digunakan dalam pembelajaran mesin. Ibaratnya, ini adalah hello world. Bagi para ilmuwan data ini ideal untuk belajar karena ukurannya kecil, mudah dipahami, dan karakteristik bunganya cukup jelas untuk dibedakan. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan bagaimana algoritma random forest dapat digunakan untuk mengklarifikasikan spesies bunga iris dengan akurasi tinggi. Kita juga akan melihat bagaimana penjelasan dari model bahasa besar LLM biasanya membantu kita untuk memahami hasil yang kompleks ini. Kita akan yang kedua, mengenal dataset bunga iris. Dataset iris adalah kumpulan informasi tentang 3 spesies bunga iris yang berbeda. Setiap entry dalam dataset ini mempresentasikan satu bunga iris dengan beberapa pengukuran kunci yang dicatat. Pertama ada iris setosa. Biasanya memiliki kelopak dan sepal yang lebih pendek dan lebar dengan warna yang lebih solid. Merupakan spesies yang paling mudah dibedakan dari yang lain. Lalu iris versicolor memiliki karakteristik di antara setosa dan pigringia dengan kelopak dan sepal berukuran sedang. Warnanya seringkali ungu kebiruan. Lalu iris virginisa umumnya memiliki kelopak dan sepal yang lebih panjang dan ramping, paling mirip dengan versicolor, sehingga kadang sulit dibedakan. Dataset ini berisi 150 sampel bunga iris, di mana masing-masing spesies memiliki 50 sampel. Untuk setiap bunga kita memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, panjang sepal, panjang daun pelindung bunga. Lalu yang kedua, lebar sepal dalam sentimeter, lebar daun pelindung bunga. Lalu yang ketiga ada panjang petal, panjang mahkota bunga. Yang keempat ada lebar petal, lebar mahkota bunga. Metode yang digunakan yaitu random forest. Apa itu algoritma random forest? Random forest adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang sangat kuat dan serbaguna untuk tugas klasifikasi dan regresi. Bayangkan Anda ingin membuat keputusan penting dan Anda meminta pendapat dari banyak ahli yang berbeda-beda. Random forest bekerja dengan cara yang mirip. Ia membangun banyak pohon keputusan kecil secara acak dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas dari semua pohon tersebut. Setiap pohon keputusan akan melihat sebagian kecil dari data, sebagian kecil dari fitur-fitur yang ada. Karena setiap pohon melihat hal yang berbeda, mereka cenderung memiliki sudut pandang yang unik. Ketika semua suara dikumpulkan, hasil akhirnya menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan daripada hanya menggunakan satu pohon keputusan saja. Yang pertama, pembagian data, latih, dan uji. Agar komputer bisa belajar, kita perlu memberinya contoh
kita membagi dataset IRIS menjadi dua bagian utama. Bagian yang pertama ada data latih 80%. Ini adalah data yang kita gunakan untuk mengajari model random forest. Model akan mempelajari pola dan hubungan antara fitur-fitur, yaitu panjang atau lebar sepal dan petal, dan spesies bunga iris dari data ini. Seperti anak sekolah yang belajar dari buku pelajaran. Kemudian pembagian yang kedua yaitu data uji sebanyak 20%. Setelah model selesai belajar, kita perlu mengujinya untuk melihat seberapa baik ia bekerja pada data yang pernah dilihat sebelumnya. Data uji ini berfungsi sebagai ujian. Model berhasil mengklasifikasikan bunga di data uji dengan benar. Kemudian ada proses klasifikasi dari data hingga prediksi. Mari kita lihat alur sederhana bagaimana model random forest mengklasifikasikan bunga iris. Yang pertama, kita akan menginput data, kemudian kita akan menggunakan random forest, dan kemudian akan keluar hasil output prediksinya. Secara ringkas, model random forest bekerja dengan membandingkan fitur-fitur dari bunga yang akan diprediksi dengan pola yang telah dipelajari dari data latih. Setiap pohon keputusan dalam hutan akan memberikan prediksinya sendiri, dan prediksi yang paling banyak dipilih atau mayoritas akan menjadi hasil akhir. Kemudian hasil klasifikasinya, akurasi yang memukau, 100% akurat. Setelah menjalankan model random forest pada dataset iris, kita mendapatkan hasil yang sangat membanggakan. Akurasi model mencapai 100%. Apa itu arti akurasi 100%? 100% berarti bahwa model random forest kita berhasil mengklasifikasikan semua bunga iris di dalam data uji dengan benar. Tidak ada satupun bunga yang salah diprediksi dari spesiesnya. Mengapa itu penting? Angka ini menunjukkan bahwa model kita sangat efektif dalam mengenali pola-pola unik dari setiap spesies bunga iris berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Ini menegaskan bahwa random forest adalah algoritma yang sangat kuat, terutama untuk data dengan karakteristik yang jelas seperti dataset iris. Selanjutnya analisis hasil, prediksi sempurna. Semua bunga teridentifikasi. Setiap bunga iris yang kita berikan kepada model, baik itu setosa, versicolor maupun vignesia, berhasil dikenali dengan tepat sebagai spesiesnya masing-masing. Ini menunjukkan kemampuan model yang luar biasa. Selanjutnya nihil kesalahan dalam prediksi. Tidak ada satupun kasus dalam model salah menebak. Jika model memprediksi bunga A adalah setosa, maka memang benar bunga tersebut adalah setosa. Hasil ini sangat jarang terjadi di dunia nyata, tetapi dataset iris memang dirancang agar mudah diklasifikasikan. Berikutnya ada model bekerja sangat baik. Performa model random forest pada dataset ini patut diacungi jempol. Ini membuktikan bahwa dengan fitur yang relevan dan algoritma yang tepat, kita bisa mencapai hasil klasifikasi yang sangat akurat. Penting untuk diingat bahwa dataset iris ini memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk diklasifikasikan dengan sempurna. Dalam kasus data yang lebih kompleks atau berantakan, akurasi 100% sangat sulit dicapai dan kita biasanya menargetkan akurasi setinggi mungkin yang realistis. Di sini ada peran LLM dalam analisis data, yaitu dia menjembatani kesenjangan bahasa. Di sini model bahasa besar LLM seperti saya berperan penting. Ilmu data sering melibatkan banyak anggota angka kode dan istilah teknis yang bisa sangat membingungkan bagi orang awam. LLM mampu mengambil hasil-hasil numerik dan statistik yang rumit dan dari analisis data seperti akurasi 100%, ini mengubahnya menjadi penjelasan yang mudah dipahami dalam bahasa manusia. Ini bukan sekedar menerjemahkan, tetapi juga menginterpretasi dan memberikan konteks. Baik, kesimpulannya adalah pelajaran dari bunga iris. Yang pertama, random forest yang sangat akurat. Algoritma random forest terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan spesies bunga iris mencapai akurasi sempurna 100%. Kedua, dataset iris ideal untuk belajar. Dataset iris adalah contoh yang sangat baik untuk memahami konsep klasifikasi data karena karakteristiknya spesiesnya yang mudah dibedakan. LLM mempermudah pemahaman. Peran model bahasa besar LLM sangat krusial dalam menjembatani bahasa teknis data ke bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, termasuk kita. Analisis ini tidak hanya menunjukkan kekuatan pembelajaran mesin, tetapi juga
bagaimana teknologi modern dapat berkolaborasi dengan untuk membuat pengetahuan lebih mudah diakses dan dicerna oleh masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kami. Berikut selanjutnya kita akan lanjut ke bagian program klasifikasinya. Baik, di sini dimulai dari yang paling atas ini. Kita sudah membuat dataset iris. Sini kita memasukkannya di line sini. Selanjutnya membagi data menjadi data T dan data uji. Lihat di bawah ini. Berikutnya di nomor 3, membuat dan melatih model random forest. Berikut kodenya. Selanjutnya melakukan prediksi pada data uji. Dan berikutnya yang kelima, menampilkan hasil evaluasi model. Ini outputnya nanti muncul di sini. Selanjutnya visualisasi confusion matrix. Berikut adalah hasil program kualifikasi kita. Di sini operasi model menunjukkan di angka 100%. Untuk laporan klasifikasi sebagai berikut. Dan angka-angkanya juga ada tabel seperti ini grafik. Kemudian analisis hasil klasifikasi. Ini LLM-nya dari hasil pengujian yang dilakukan model komputer yang digunakan untuk mengenali jenis bunga iris menunjukkan hasil yang sangat baik. Model tersebut mampu menebak jenis bunga dengan benar seluruhnya tanpa satupun kesalahan. Yang pertama, tingkat ketepatan model. Model menghasilkan akurasi 100%, yang artinya dari semua data yang diuji, semuanya berhasil ditebak dengan benar. Tidak ada data satupun yang salah di klasifikasi. Dengan kata lain, jika ada 30 bunga yang diuji, maka 30 data tersebut dikenali dengan tepat sesuai jenis bunganya. Yang kedua, kemampuan model mengenali setiap jenis bunga. Model diuji untuk mengenali jenis bunga, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Hasilnya, semua bunga setosa dikenali sebagai setosa, kemudian semua bunga versicolor dikenali sebagai versicolor, dan semua bunga virginica dikenali dengan sebagai virginica. Artinya model tidak tertukar dalam membedakan ketiga jenis bunga tersebut. Yang ketiga, apa arti precision, recall, dan F1 score? Walaupun istilahnya terdengar teknis, maknanya bisa dijelaskan dengan sederhana. Precision yaitu seberapa sering tebakan model itu benar. Recall yaitu seberapa lengkap model mengenali data yang ada. F1 score yaitu gabungan dari ketepatan dari kelengkapan model. Karena semua nilainya sempurna, ini berarti setiap tebakan model selalu benar, tidak ada data yang terlewat, kinerja model sangat konsisten. Kemudian keempat, hasil confusion matrix yang di atas. Dari tampilan confusion matrix, tabel perbandingan hasil tebakan dan data asli, terlihat bahwa semua hasil prediksi tepat sasaran. Tidak ada kesalahan pengenalan jenis bunga. Ini menunjukkan bahwa model sangat andal dalam membaca pola data bunga iris. Kemudian kesimpulan akhir, secara keseluruhan model yang digunakan sangat akurat, mudah membedakan setiap jenis bunga, dan tidak melakukan kesalahan dalam pengujian. Dengan bantuan LLM, hasil angka dan tabel yang rumit bisa dijelaskan menjadi cerita yang mudah dipahami, sehingga orang awam pun dapat mengerti bagaimana kinerja model tersebut. Tutupan, Gus. Ya, ini dia presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.